hubungan aku yang salah itu waktu dulu itu sama sekali nggak jadi planning waktu pas awal menikah kan harusnya. Tapi ada dua hal yang membuat hati kita berdebar-debar. Yang pertama jatuh cinta. Kemudian yang kedua apa? Jatuh tempo. Udah waktunya, udah mesti bayar. Ya sahabat, dapat kita lihat ya dari apa yang terjadi di dalam gestur mereka. Setiap pasangan ini adalah satu kesepakatannya, satu kata yaitu cinta. Ya, kita bisa melihat bagaimana cinta merupakan emosi yang begitu dalam dari sekian banyak jenis emosi yang dirasakan oleh kita sebagai manusia. Dan keterlibatan emosi ini bisa dikatakan sebagai satu rasa. Ya, satu rasa yang bisa dikatakan seperti bintang yang jatuh dari langit, kira-kira begitu. Sehingga itu membuat yang satu tertarik dan yang satu pingin dekat. Nah, inilah kombinasi ketertarikan dan kedekatan yang menghasilkan suatu kesepakatan diwujudkan dalam sebuah pernikahan. Memang pertanyaannya selanjutnya adalah apakah masih ada cinta dalam sebuah pernikahan yang usianya panjang? Mungkinkah kita mempertahankan cinta itu sama seperti mempertahankan pernikahan kita? Dan di episode solusi spesial Hari Kasih Sayang ini, saya Andi Otni akan mengajak Anda sahabat untuk sama-sama kita akan mendengar, melihat secara seksama dan menyaksikan perbincangan, dialog yang sifatnya lebih intim yang akan dilakukan oleh sahabat-sahabat kita. Dan mereka akan membicarakan itu semua di ruangan ini. Untuk itu, mari kita sama-sama menyaksikan perbincangan mereka. Momen yang paling diingat ketika pertama kali bertemu. Apa ya momennya ya? Ada satu momen yang kita ingat ya, kita pernah duduk-duduk sore-sore di pinggir pantai di Ancol, malam-malam pesan bakso, makan bakso, kau ke bagian sambelnya, saya ke bagian saus tomat. Kaunya udah kepedesan tapi gengsi nggak mau kasih tahu, udah kelojotan tapi diem aja kan. Nah, saya mah tenang aja makan karena saus tomat. Kau dapat cabenya, dapat sambelnya. Nah, itu satu kesan yang nggak juga lupa. Ya, nggak lupa. Senyumnya. Iya sih, Iya. Ayang bilang gitu ya. Iya, senyum aku. Kalau aku momen paling diingat sebenarnya sih awal ketemu mah orang punya pacar waktu itu, inget nggak? Tapi ya udah, ya udah ganteng gitu. Tapi pas pertama kali ketemu sih ingetnya yang pas kita jalan bareng itu loh. Iya, Itu benar. aja. Katanya I want to know you more kan? Iya. Apa yang membuat Anda memutuskan untuk kalau dialah yang akan menjadi pasangan Anda? Dari hati nurani. Iya, hatinya nggak bisa dibohongin. Ya kalau aku sih melihat keputusan ini ya dari Tuhan. Karena Tuhan yang berperan di dalam hatiku. Kalau hati papa nggak tahu gimana. Kuatnya di hati ya. Konflik terbesar yang pernah kalian alami dan bagaimana kalian melewati proses itu? Itu aku tuh nyesel banget sih Ayang waktu pas itu ya. Maksudnya apa ya? Sesuatu yang bukan tiba-tiba sih sebenarnya. Kesalahan itu kan pasti kita udah numpuk akhirnya kan kejadian ya. Dan hubungan aku yang salah itu waktu dulu itu sama sekali nggak jadi planning waktu pas awal menikah kan harusnya. Tapi itu kenapa terjadi ya karena aku yang salah. Aku yang membuka pintu untuk
kesalahan itu bisa masuk dan bisa melakukan kesalahan sih sebenarnya. Ya nggak sih, menurut Ayang gitu nggak sih? Betapa dulu jahat banget, and I'm sorry for that. I'm so sorry Ayang ya. What about you? Maksudnya rasanya gimana waktu itu? Emang secara dampaknya mamaku jadi cari jalan keluar Iya. untuk menyenangkan diri sendiri, untuk beradaptasi sama kesenangan diri sendiri. Jadi ada orang ketiga. Membiarkan itu Membiarkan terjadi. itu terjadi dan juga apa ya namanya melegalisasi karena tidak ada perhatian. Iya, iya, iya. Karena kan bahasa kasih sama aku kan waktu, Perhatian apa perhatian sih ya, sentuhan attention. juga. Nah, aku kan sibuk kerja, sibuk. Kalau ngomong ketus. Nah, terus kita pikir, oke, udah kayak orang kos-kosan jadinya. We have no relationship. Iya. Dan aku juga ada salah sebagai Kepala keluarga. kepala rumah tangga, sebagai imam, tidak ada mesbah keluarga, juga jarang berbicara seperlunya. Komunikasi lah ya. Komunikasi dengan baik, karena kan memang pernikahan itu kan kayak api unggun yang mesti ditambah, Isi terus. diisi terus kayu bakar, minyak, dan dikipas terus. Jadi memang pernikahan itu kan nggak bisa once for all gitu. Itu step by step harus dirawat. Ya, sorry juga untuk itu, aku memang dampaknya parah, pakai banget. Ya, kalau bukan karena kuasa Tuhan dan juga doanya kita untuk kembali ke jalan yang benar, Niatnya kita sebenarnya. dan juga membangun ulang fondasi ekspektasi masing-masing itu nggak mudah. Ya karena perceraian itu bukan solusi. Ya. Ya kita perlu memang untuk jadi dewasa dalam Tuhan dan juga jadi dewasa dalam segala hal. Nggak mesti tunggu tua baru dewasa. Bersyukur sih kasih Tuhan yang tanpa syarat itu, yang unconditional itu memperbaharui kita ya, memperbaharui kasih kita. Kalau enggak kita nggak tahu ada di mana sekarang. Iya, makanya. Dan lagi Ayang selalu bilang, dan lagi itu yang Tuhan taruh di hati Ayang waktu pas saat kejadian itu ya, pengampunan itu nggak boleh setengah-setengah, harus dari dasar sampai habis gitu. Dan juga apa? Tuntas. Pengampunan dan rekonsiliasi itu paling penting sih. Kadang sebagai suami istri selama 40 tahun ini, ada hal-hal yang kadang-kala kan kita tuh nggak sepakat. Iya, ada. Nggak setuju. Kita kan pernah melakukan kompromi. Pernah juga pinjam. Oh iya pernah. Pernah pinjam. Akhirnya tertutup itu. Ya. Memang firman Tuhan kan juga udah bilang sebenarnya, jangan kamu meminjam apapun, gitu. Jangan sampai punya utang. Karena punya utang itu dia akhirnya kita ya kalau istilah orang itu, orang suka bilang gitu kan, apa yang membuat hati kita berdebar-debar, ya kan? Ada dua hal yang membuat hati kita berdebar-debar, ya kan? Yang pertama jatuh cinta. Jatuh cinta itu hati kita berdebar-debar. Kemudian yang kedua apa? Jatuh tempo. Udah waktunya, udah mesti bayar. Aduh, belum ada duit. Belum bayar sekolah anak nih. Aduh, kan sampai tanggal 1 sampai tanggal 10. Aduh, gimana nih? Bukan, jatuh tempo itu jatuh bayar kredit card, bayar ini, bayar itu. Jadi lebih baik memang lebih berbahagia dan sejahtera dipelihara oleh Tuhan, jangan dipelihara oleh kartu kredit. Next. Ayang mau baca nggak? Aku aja ya? Oh, Ayang baca deh. Ucapkan maaf dan terima kasih kepada pasangan Anda. Kalau minta maaf, masalah waktu. Aku kan suka sibuk banget kerja, ini itu. Walaupun kita deket, tapi beresin kerjaan terus.
Ya waktu sih untuk aku sama anak-anak terutama. Itu aja, minta maaf dari sisi waktu. Banyak perubahan-perubahan yang sudah terjadi yang belum tentu orang lain bisa tahu, tapi aku kan hari-hari bisa tahu. Bagaimana hari-harinya apa yang menjadi ekspektasi itu terwujudkan dengan natural tanpa paksaan, itu udah thank you banget. Sudah terisi semuanya. Untuk maaf, ya maaf karena aku tuh banyak banget salah, banyak banget bandelnya dibilangin ini, suka ngeyel. Terus thank you for your love, your unconditional love. Itu luar biasa. Balik terus aku selalu bilang, itu Tuhan, you are an angel for me. Kayak seperti Tuhan, kasihnya Tuhan yang selalu bikin aku tuh diampunin, bikin aku tuh merasa di-accept. Apapun, walaupun aku tuh salahnya tuh luar biasa waktu itu. So thank you Ayang. Saya sebagai istri ucapkan banyak terima kasih selama perkawinan kita menjelang ke 40 bulan depan, Februari tanggal 18. Itu semua adalah anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan, pemeliharaan, bahkan penjagaan sehingga kita bisa sampai saat ini ada, sebagaimana kita ada, itu adalah kemurahan Tuhan. Bapak terima kasih ya. Untuk Bapak sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga yang membimbing aku, anak-anak di jalannya Tuhan, mengikuti perintahnya, terima kasih. Bapak sebagai suami yang membawa iman kepada Tuhan Yesus dan membawa keluarga di dalam firman sehingga kami tidak tercemarkan. Terima kasih. Terus cium ya? Jangan. Oh? Belum gosok gigi. Ih, sudah. Oh, sudah. Ya. Kita juga terima kasih banget. Ya, maafin aja selama ini kadang-kadang. Aku kan panggil kau apa? Tri ya? Ti. Ti. Sendal. Ti. Gesper. Ti. Dompet. Ti. Apalagi? Minum. Ya kan? Minum. Ti. Kupas buah. Ti. Iya. Ti. Makan. Kupas buah. Ti. Makan. Ti. Nggak ada Semua tanpa ti ya. Makanya kalau kau duluan kan aku tersiksa, aku repot. Kalau kau duluan ke surga, aku aja yang duluan ke surga. Nanti aku mau teriak ti mana? Nggak ada lagi, ya kan? Ya. Curang, mau enaknya aja dia. Apalagi Aduh. sekarang, Masa apalagi sekarang ini saya dalam perawatan, ya kan? Perawatan, nyiapin obat-obatnya, ya kan? Nyiapin lain-lain. Tri ya. Semuanya semuanya ti. Ti, kau sudah mamanya. Maafin, ya, maafin Iya. semua kesalahan, ya. Kayak orang mau pamitan aja. Udah minta maaf. Iya. Kalau udah Tahulah minta maaf semuanya. berarti sudah mau pergi ke rumah bapak ini. Iya. Terima kasih untuk selama ini segala kekurangan dan kelemahan. Kan tidak ada manusia yang tidak punya kelemahan kekurangan, pasti. Sebab itu I'm sorry my love. Minta maaf. Terima kasih banyak untuk pelayananmu selama ini kepadaku. 40 tahun. Ya, 40 tahun. Merawat saya yang kadang drop dan pernah koma. Sama-sama, Papa. Tepat-tepat momen-momen tertentu di mana saya udah terancam nyawanya, istri saya tolong, terima kasih. Untuk itu, terima kasih banyak. Terima kasih. Ya, kita sudah menjadi satu, bukan lagi dua. Ya, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh dipisahkan oleh COVID sekalipun. Ya, puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Ya, saling. Ya, terima kasih. Ada banyak sekali hal, kalau saya mau ceritakan, banyak sekali hal. Karena dia kan Parakletos. Kayak seperti Roh Kudus. Dia adalah penolong
dia. Bukan penodong ya, tetapi penolong. Dia penolong. Berkali-kali dia menolong saya. Sehingga saya boleh ada sampai Amin. saat ini. Amin. Puji Tuhan, terima kasih ya. Terus bagaimana? Oh, berdiri. Terima kasih banyak. Makasih, Puji Pak. Tuhan. Jangan kena alis. Gitu. Puji Tuhan. Nanti kabur itu. Perjalanan masih jauh. Let's build our relationship into quality one. Everything, trust God. So keep being my angel ya Ayang, Sama. yang selalu ada buat aku. Love you. Namanya Hezki, tidak mendapat kasih sayang dari orang tua, keluarga di dalam batinnya adalah citra yang buruk, dan dia mencoba mencari jalan keluar dan jawaban, dan dia merasa pergaulan di luar sana adalah jawabannya. Namun ternyata itulah yang membuat dia menjadi pribadi yang mengalami jatuh bangun dalam dunia hitam, tawuran, kekerasan, tindak kejahatan. Sampai pada 2019 tidak sengaja ia menyaksikan tayangan Solusi. Tetapi ia langsung tergerak untuk menghubungi nomor telepon yang ada di layar TV, yaitu nomor telepon Sahabat 24. Direspon oleh konselor Sahabat 24, dikuatkan, dibimbing, dibina, dipertemukan dengan pembimbing rohani. Namun tepat Oktober 2021, ada kabar yang luar biasa. Hezki menghubungi Sahabat 24 dan dia berterima kasih karena Sahabat 24 telah membantunya menjadi pribadi yang unggul. Dan dia terlepas dari semua pergaulan yang buruk itu. Saya sangat percaya Anda adalah Hezki selanjutnya. Jadi jangan ragu untuk menghubungi kami, Sahabat 24. Ya sahabat, seperti yang sudah kita sama-sama saksikan nih, bagaimana dua pasangan sahabat kita menceritakan begitu besar arti sebuah cinta dan begitu berharga setiap pasangan di dalam rumah tangga dan hubungan mereka. Bagaimana seorang istri bisa mengatakan, "You are my angel, engkau adalah malaikatku." Dan bagaimana seseorang yang dikatakan sebagai laki-laki, sebagai suami, bisa saja dia bersikeras atau mudah saja untuk berpindah ke lain hati atau mencari yang lain. Tetapi ada satu prinsip kebenaran yang dipegang, yaitu bahwa apa yang dipersatukan Allah itu sekali untuk selama-lamanya. Sama sebagaimana firman Tuhan yang berkata bahwa demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Sehingga apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan atau dipisahkan oleh manusia. Untuk itu setiap suami sama istri ketika ada masalah atau konflik, tadi ada beberapa catatan yang sudah saya catat. Bahwa kita jangan memberikan space atau ruang dan kesempatan agar konflik itu tetap ada. Karena konflik itu pasti ada. Pergumulan hidup ini kan selalu ada. Kapan sih hidupnya tanpa pergumulan? Tapi bukankah kalau kita mau percaya dan kita lari kepada Tuhan, bukan lari menjauhi Tuhan tapi mendekat kepada Tuhan, kita mendapatkan apa yang dijanjikannya itu. Yaitu kita akan mendapatkan kelegaan. Kalau Anda tanya dengan saya, berapa tahun saya sudah membangun sebuah rumah tangga, apa arti cinta? Saya sudah masuk 15 tahun. Kehidupan rumah tangga saya bukan baik-baik saja. Ada pasang surutnya, ada masa konflik yang besarnya. Tetapi bukan berarti saya dan pasangan saya menyerah. Tetapi itulah arti sebuah cinta. Cinta adalah cara untuk mendewasakan mata jasmani dan mata rohani kita. Cinta adalah satu kesepakatan yang takarannya
sama. Jadi tidak ada yang satu mengorbankan yang lain, yang satu dikorbankan. Karena satu-satunya yang rela berkorban demi kita karena besar cintanya hanyalah Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Itu sebabnya kita harus hindari perkataan-perkataan yang memberikan ruang kepada konflik semakin besar. Kita nggak bisa mengatakan, bagaimana mau kita menyamakan dua pikiran jadi satu? Memang nggak bisa. Kembali lagi kepada kebenaran firman Tuhan. Hendalah kamu sekalian sehati, sejiwa, sepikir. Dan memiliki pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Sebelum saya berdoa untuk Anda semua, di hari yang spesial dan penuh kasih sayang ini, yang tentunya saya harap kita setiap hari adalah pribadi-pribadi yang selalu jatuh hati. Bukan merasakan jatuh tempo katanya. Betul nggak? Kita bisa hindari hal-hal seperti itu. Asal kita sepakat. Saya dan pasangan saya pun juga bersyukur sampai hari ini kami belajar untuk sepakat. Kalau kita sepakat, kita akan sepaket. Dan sederhana. Cinta butuh di katakan amin. Amin. Saya perkatakan, sahabat, mulai saat ini air matamu tidak akan menjadi air mata yang sia-sia. Tetapi air matamu akan menjadi sebuah air mata yang mendatangkan arti yang berbeda. Karena ada kasih Tuhan di sana. Tapi saya mau mengajak sahabat juga untuk kita merasakan air mata saudara-saudara kita yang mungkin selama ini tidak pernah bisa kita lihat. Dan mungkin kalau kita lihat kita bisa menyekanya barangkali.
kita bisa memeluk mereka. Tapi kita ya tertahan dengan jarak yang jauh ya. Dan kita tidak bisa mengenal mereka secara pribadi. Namun ada satu cara untuk menyeka air mata saudara-saudara kita. Untuk memberikan pelukan yang hangat. Karena dari apa yang kita donasikan, itu adalah simbol pelukan kasih seorang sahabat, pelukan kasih seorang bapak, pelukan kasih seorang saudara. Anda bisa scan QR code yang ada di layar saat ini. Namun jangan lupa di 2 digit belakang angka yang kita donasikan kasih angka 09. Ya, jadi kalau 100.000 berarti 100.009 ya. Karena dengan membubuhkan kode tersebut itu praktis langsung otomatis sampai kepada sahabat-sahabat dan saudara kita yang membutuhkan kasih Tuhan melalui uluran tangan donasi yang kita berikan. Jangan ragu, sahabatku. Ketika Anda scan QR code, Tuhan juga tidak pernah ragu untuk memberkati kita, bukan? Saya sangat percaya. Nah, sahabat, pasangan suami istri yang selalu memberikan ruang, yang selalu berbagi cerita, yang selalu berlomba untuk mau mendengarkan, adalah pasangan suami istri yang saya percaya akan selalu lulus ujian dari setiap proses sekolah kehidupan yang Tuhan izinkan selama kita hidup hari-hari ini. Nah, supaya kita lebih punya bekal nih untuk bisa menjalani proses sekolah kehidupan ini, Anda bisa klik www.jawaban.com. Di sana Anda bisa buktikan, sahabat, ada artikel yang menarik, video kesaksian nyata yang inspiratif, bahkan hal-hal yang barangkali Tuhan akan jadikan sebagai cara Tuhan untuk memberikan jalan keluar terbaik. Karena ketika kita merasakan kita sendiri, sebenarnya kita tidak pernah sendirian. Itu hanya perasaan kita saja. Karena sekalipun mata kita mengatakan aku sendirian, tetapi di dalam diri kita ada kasih Tuhan yang selalu menguatkan kehidupan kita. Dan itulah cara Tuhan untuk menyatakan, aku menyertaimu sampai kesudahan akhir zaman. Terakhir saya katakan begini, hal yang baik bisa didapatkan jikalau kita mau berusaha. Hal yang terbaik bisa kita dapatkan jikalau kita mau sabar menantinya. Hal yang kita inginkan dan yang terbaik adalah hal yang bisa kita dapatkan ketika kita mau berusaha dan sabar sampai mendapatkannya. Bagaimana dengan yang diinginkan? Tentu dengan doa dan ucapan syukur. Saya Andi Othniel, Tuhan Yesus memberkati. Selamat menjadi simbol kasih Tuhan untuk memberikan sayang kepada setiap orang yang ada di sekitar kita, terutama dia yang menjadi pasangan hidup kita sekali untuk selama-lamanya.